Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar rumus atau formula dalam Microsoft Excel. Poin penting yang akan kita pelajari adalah seputar rumus atau formula, kemudian rumus relatif beserta contoh-contohnya, kemudian rumus absolut beserta contoh-contohnya juga. Rumus atau formula adalah fasilitas utama dan penting dalam aplikasi pengolahan angka, karena ketika nanti kita mengolah angka, maka tidak lepas dari yang namanya rumus atau formula. Pada Microsoft Excel, rumus dituliskan pada formula bar atau langsung pada sel, tapi kebanyakan orang lebih sering mengetikkan rumus langsung pada selnya. Formula atau rumus selalu diawali dengan simbol sama dengan. Kemudian formula dapat berisi angka, alamat sel, simbol, matematis, dan fungsi. Microsoft Excel menggunakan simbol-simbol matematis untuk penulisan rumus atau fungsi. Simbol-simbol tersebut lebih sering dikenal dengan sebutan operator. Ada dua jenis operator. Yang pertama adalah operator matematika, digunakan pada rumus dan fungsi untuk operasi matematika. Contohnya penjumlahan, simbolnya adalah tanda plus, pengurangan, simbolnya adalah tanda minus, perkalian, simbolnya adalah tanda bintang atau asteris, kemudian pembagian, simbolnya adalah tanda bagi, kemudian perpangkatan. Yang berikutnya adalah operator logika, digunakan pada fungsi-fungsi logika. Contohnya adalah sama dengan, simbolnya, kurang dari, simbolnya, kurang dari sama dengan, simbolnya, lebih dari, ini simbolnya, lebih dari sama dengan, simbolnya, kemudian yang terakhir adalah tidak sama dengan, adalah simbolnya. Ada dua jenis rumus. Yang pertama adalah rumus relatif, dikenal dengan sebutan rumus relatif, ya, di mana alamat sel yang jika dituliskan ke dalam bentuk rumus atau fungsi akan berubah jika rumus atau fungsi dikopi ke sel lain. Contohnya, sel C1 yang berisi rumus, misalkan sama dengan A1 tambah B1, kemudian dikopi ke sel C2, maka formula pada sel C2 akan berubah menjadi sama dengan A2 tambah B2. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat contoh berikut. Nah, di sini ada daftar nilai. Di sini ada daftar nama siswa, kemudian adalah nilai UTS dan nilai UAS-nya. Untuk menuliskan rumus, misalkan kita anggap rumus nilai akhir adalah UTS ditambah UAS dibagi dengan 2, maka kita akan ketikkan di sini. Jangan lupa untuk menuliskan rumus diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian kurung buka, kita sorot langsung selnya, jadi bukan angkanya atau value-nya, tapi adalah alamat selnya. Kalau hafal langsung ketikkan E8, tapi lebih enak kita sorot. Kemudian ditambah dengan nilai UAS F8, kemudian dibagi dengan 2, kemudian di enter, maka akan ketemu nilai seperti ini untuk nilai akhir. Nah, ketika ini saya copy ke bawah, maka akan terjadi seperti ini. Saya copy, Ctrl C, kemudian saya letakkan di sel bawahnya, kemudian saya paste, Ctrl V. Maka kita akan melihat perubahan bahwa di sini adalah E8 tambah F8 dibagi dengan 2. Ketika kita copy, maka di sini langsung menyesuaikan menjadi E9 ditambah dengan F9 dibagi dengan 2. Jadi di sini dia menyesuaikan sendiri. Nah, daripada kita mengcopy satu persatu, maka cara yang paling cepat adalah kita langsung arahkan kursor pada posisi kanan bawah, kemudian kita drag dan kita drop di posisi yang kita inginkan. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, tinggal nanti kita merapikan bentuk tabelnya seperti sedia kala. Nah, inilah yang disebut dengan rumus relatif, di mana di sini
rumus akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi kalau di sini ada E8 tambah F8 dibagi dengan 2, maka di bawahnya otomatis E9 tambah F9 dibagi dengan 2. Nah, ini adalah contoh yang lain dari rumus relatif. Kita lihat dulu keterangan soalnya. Kolom diskon rupiah ya, sama dengan harga dikali diskon yang persen. Maka jangan lupa kita ketikkan sama dengan dulu. Kemudian kita sorot kolom harga, sel harga ya. Kemudian kita kalikan dengan kolom atau sel diskon. Kita enter, hasilnya seperti ini ya, E8 kali G8. Ketika ini saya tarik ke bawah, maka yang bawah akan menyelesaikan E9 dikali dengan G9 ya. Kemudian untuk bayar, nah di sini ya, harga dikurangi diskon kali jumlah, maka tinggal kita ketikkan, jangan lupa sama dengan, kemudian kita sorot harga, kemudian dikurangi kurung buka diskon dikali dengan jumlah diskon H8, jangan sampai lupa, dikali dengan jumlah kurung tutup, kita enter. Hasilnya seperti ini, 48.000. Kita copy ke bawah, maka I9 akan menyesuaikan rumusnya E9 dikurangi H9 dikali dengan F9. Nah, kalau ini adalah E8 dikurangi H8 dikali dengan F8. Demikian juga sel yang I14, E14 dikurangi H14 dikalikan dengan F14. Itulah contoh rumus relatif. Kemudian yang berikutnya adalah rumus absolut. Alamat yang ditulis dengan tanda dolar di depan baris dan kolom. Dengan cara kita menekan tombol F4 untuk menghasilkan alamat absolut pada formula bar. Kita langsung ke contoh dari Microsoft Excel. Absolut. Jika kita menggunakan rumus relatif, maka hasilnya seperti ini, sama dengan D7. Kita langsung kalikan dengan F7. Kita enter, hasilnya adalah sama ya, benar 20.000. Kemudian kalau kita menggunakan rumus relatif, maka di sini tinggal digandakan ke bawah. Hasilnya pada sel G8 akan muncul angka kosong. Kenapa? Karena di sini tidak ada, di 8 tidak ada nilai, makanya kosong 0 dikalikan dengan F8 3, hasilnya adalah kosong. Kalau bentuknya seperti ini, kita tidak bisa menggunakan rumus relatif, maka kita akan menggunakan rumus absolut. Kita akan cek di sini. Yang tetap ini adalah kolomnya. Kolomnya selalu F. Barisnya berubah jadi 7, 8, 9, dan 10. Jika yang tetap adalah kolomnya, maka yang kita gunakan adalah rumus absolut kolom. Caranya sama dengan, kemudian kita arahkan ke D7. Kita lihat di sini, D7 adalah satu nilai, maka kalau satu seperti ini adalah absolut mutlak atau absolut baris dan kolom. Karena di sini barisnya selalu 7, kolomnya selalu D dan tidak akan pernah berpindah, maka kita beri kondisinya adalah absolut mutlak dengan cara tekan tombol F4 sekali, maka di depan huruf D ada tanda dolar, di depan angka 7 ada tanda dolar, ini adalah absolut mutlak. Kemudian tinggal kita kalikan dengan F7. Kita sorot, kita lihat di sini. Kolomnya selalu tetap F, tapi barisnya berubah-ubah, maka yang kita tetapkan adalah kolomnya. Maka kita menggunakan rumus absolut kolom. Ketekan F4 sekali, masih absolut mutlak atau absolut kolom dan baris, tekan lagi kedua kali, maka absolut baris. Kita tekan lagi sekali lagi F4, maka di depan huruf F akan muncul tanda dolar, maka di sini ini adalah absolut kolom.
Jika kita tekan lagi sekali lagi F4, maka dia akan normal lagi atau relatif. Ya, kita gunakan absolute column 1, 2, 3, enter. Hasilnya seperti ini. Kita tinggal tarik ke bawah. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita lihat di sini. Ya, kita cek dulu. Ini menggunakan rumus apa? Yang pasti ini adalah absolut mutlak. Kemudian kita cek yang bawah. Barisnya selalu tetap 8, tapi kolomnya berubah M, N, O, P, Q. Maka kita bisa mengambil kesimpulan ini adalah perkalian antara absolut mutlak, tekan F4 sekali, kemudian dikalikan dengan absolut baris, tekan F4 2 kali, kemudian enter. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, untuk contoh 3, contoh 4 caranya sama. Sekarang kita lanjut ke contoh 5. Nah, seperti ini. Ini ada perkalian antara kolom kemudian baris. Rumus tidak perlu kita tuliskan satu persatu. Kita cukup menuliskan rumus sekali saja, kemudian kita gandakan, kita copy, maka hasilnya harus benar. Sama dengan kita cek di sini. Nah, ini adalah absolut. Ya, benar. Absolut kolom karena F-nya selalu pada posisi kolom F, tapi barisnya berubah. Tekan berapa kali F4? Oke, ternyata di sini menekan 1, 2, 3 kali. Kemudian dikalikan dengan ya absolut baris. Ya, di mana barisnya tetap 30 tapi kolomnya berubah-ubah. Kita tekan F4 berapa kali? Ya, 2 kali. 1, 2. Kemudian kita enter. Hasilnya 1 kali 1 adalah 1. Kita copy ke bawah. Ya, 10 kali 1 10. Kita gandakan ke samping. Hasilnya seperti ini. Terakhir adalah 100 karena 10 kali dengan 10. Oke ya. Gimana? Rumus relatif dengan rumus absolut.